Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Kita akan melanjutkan bagian terakhir dari pembahasan kita mengenai sistem imun, yaitu sistem imun spesifik atau adaptif, yang orang sering sebut ini adalah garis pertahanan ketiga dari sistem pertahanan tubuh kita yang berupa imunitas seluler. Jadi dia ada dua cara ya. Sistem imun spesifik ini ada yang imunitas humoral, ada yang seluler. Nah, yang humoral sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita bahas yang imunitas seluler ya. Nah, jadi ini adalah kekebalan yang diperantarai sel. Sel yang berperan di sistem pertahanan lapis ketiga adalah sel T, limfosit, gitu ya. Nah, ini jadi aktor utamanya adalah sel T atau sel limfosit T, gitu kan ya. Jadi dia yang secara aktif akan melawan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Ada macam-macam sel T, beberapa kita udah kenal ya sebelumnya. Ada sel T efektor yang kemudian akan berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel T yang lain, yaitu ada sel T helper, ada sel T sitotoksik, ada sel T supresor. Jadi 3 macam yang utama. Kemudian ada satu lagi adalah sel T memori, yang orang sering menyebutnya sel T memori, yang sesungguhnya asalnya sebenarnya dari sel T helper yang kemudian ada yang berkembang menjadi sel T helper memori. Yang selanjutnya orang menyebutnya sel T memori aja. Di sel B juga ada sel B memori ya. Nah, jadi kita lihat dari satu-satu ya. Yang pertama adalah sel T helper atau sel T penolong kalau diterjemahkan ya. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal sel T helper waktu kita membahas tentang MHC, gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan sel T helper, MHC-nya ada MHC kelas 2. Nah, MHC kelas 2 itu letaknya di permukaan sel makrofag, sel T, sel B, gitu ya. Nah, MHC ini kemudian kan berikatan dengan antigen. Nah, kompleks MHC, antigen sama selnya itu kan namanya APC ya. Antigen presenting cell, yang kemudian dia bisa berikatan dengan reseptornya sel T helper. Tolong diingat-ingat lagi sebelumnya ya, materi sebelumnya. Jadi sel T helper itu akan berikatan dengan MHC kelas 2. Nah, MHC kelas 2 itu di situ ada antigennya, dan MHC kelas 2 itu punyanya makrofag, sel B atau sel T. Nah, supaya ikatan antara MHC kelas 2 dengan sel T helper itu makin kuat, maka ada satu lagi molekul protein lagi yang disebut dengan CD4. Ini ya, CD4. Nah, dialah yang membuat ikatan antara MHC kelas 2 dengan sel T helper itu menjadi lebih kuat lagi, gitu ya. Jadi ada hubungan antara CD4 dengan MHC kelas 2, kemudian ada sel T helper, gitu ya. Nah, itu menyatu selama proses penginaktifan antigen itu dia menyatu, gitu ya. Sehingga kemudian pada proses berikutnya si APC ini gitu ya akan mengeluarkan sitokin yang namanya IL-1, interleukin 1. IL-1 itu akan mengaktifkan sel T helper, ya, sehingga sel T helper mengeluarkan IL-2. IL-2 akan mengaktifkan lagi sel T helper dan mengaktifkan sel B dan sel T sitotoksik, gitu ya. Nah, kemudian proses ini bisa digambarkan seperti ini, gitu ya. Jadi sebelumnya kita juga udah punya gambar ini sebenarnya ya. Ini kan versi yang lain, tapi kan bagian komponennya sama ya. Jadi ini ada makrofag, kemudian dia menelan bakteri, dihancurkan, materi antigennya ditampilkan. Nah, si antigen ini diikat oleh molekul yang namanya MHC kelas 2. Ini MHC kelas 2 ya. Kemudian ini ada MHC kelas 2, ini ada antigen, maka dia bisa berikatan dengan reseptornya sel T helper. Nah, supaya ikatan antara reseptornya sel T helper, kemudian MHC kelas 2, maka ada lagi satu molekul yang mengikatnya namanya CD4.
Nah, jadi ini kompleks ini membuat ikatan ini menjadi kokoh lah gitu ya. Nah, kemudian si makrofag ini mengeluarkan sitokin yang namanya IL-1. IL-1 ini mengaktifkan sel T helper, gitu ya, sehingga sel T helper mengeluarkan IL-2 dan sitokin lainnya. IL-2 ini mengaktifkan sel T helper itu sendiri, tapi juga dia mengaktifkan sel T sitotoksik dan sel B. Ketika kedua sel ini diaktifkan, maka sel B yang diaktifkan ini kemudian membentuk sel plasma. Ketika sel T sitotoksik ini kemudian diaktifkan, maka dia akan dengan cepatnya menyerang sel-sel yang terinfeksi. Gitu ceritanya, gitu ya. Nah, kita mesti ingat lagi bahwa sel T sitotoksik ini reseptornya berikatan dengan MHC kelas 1. Gitu ya. MHC kelas 1 itu menampilkan antigen yang tadinya sudah dilemahkan oleh sel yang bernukleus. Kan pasangannya MHC kelas 1 adalah sel yang bernukleus kan ya, ingat lagi pada pelajaran sebelumnya gitu ya. Nah, jadi ini adalah mekanisme cara sel T helper itu bekerja gitu ya. Pada akhirnya akan berimbas pada aktivasi dari sel T sitotoksik dan sel B gitu ya, atau limfosit B gitu ya. Nah, itu sel T helper. Nah, tadi kita juga udah lihat bahwa di situ ada lagi yang namanya sel T sitotoksik. Kita juga udah pernah mengenal ini waktu kita mempelajari MHC kelas 1. Jadi MHC kelas 1 itu akan berdekatan dengan sel T sitotoksik gitu kan ya. Nah, jadi untuk mengikat lebih kuat lagi ikatan antara MHC kelas 1 dengan sel T sitotoksik, maka ada komponen protein lagi yang namanya CD8. Nah, ini CD8. Tadi CD4 ya. CD4 itu MHC kelas 2 sama sel T helper. Tapi kalau CD8 itu MHC kelas 1 dan sel T sitotoksik gitu ya. Jadi ini ada interaksi MHC kelas 1, CD8 gitu ya. Membuat keduanya itu tetap menyatu ketika proses inaktivasi antigen itu berlangsung gitu ya. Nah, sel T sitotoksik yang sudah diaktifkan oleh kontak dari MHC kelas 1 dan antigen pada sel T yang terinfeksi atau sel tumor juga bisa, itu kemudian dirangsang lebih lanjut oleh IL-2 dari sel T helper, ya kan? Kayak gini kan gambarnya yang sebelumnya kan ya. Nah, kan dia diaktifkan oleh IL-2. IL-2-nya dari siapa? Dari sini. Gitu ya, itu ceritanya begitu kan ya. Kemudian sel T sitotoksik ini akan berdiferensiasi menjadi sel pembunuh yang aktif gitu ya. Jadi kayak diaktifkanlah sama IL-2 itu gitu ya. Nah, si sel T sitotoksik ini akan membunuh sel target dengan cara mengeluarkan senyawa kimia yang namanya protein perforin. Kita udah pernah kenal perforin ya sebelumnya, misalnya di mana ya? Kayak di komplement ya, di komplement kayak gitu udah pernah kenal. Jadi ini adalah senyawa kimia yang juga keluar pada saat kita membahas sistem pertahanan lapis 2, juga ada di sistem pertahanan lapis 3. Jadi kalau senyawa-senyawa humoral gitu kan memang ada sebagai mediator ya antara lapis 2 dan lapis 3, sistem pertahanan lapis 2 dan sistem pertahanan lapis 3 gitu ya, karena namanya juga cairan ya, ada di mana-mana gitu kan ya. Nah, jadi perforin itu cara kerjanya kayak apa? Kita udah tahu sebelumnya bahwa perforin itu bisa membuat lubang pori-pori di permukaannya antigen, sehingga kemudian antigennya jadi lisis dan kemudian hancur gitu ya. Dengan cara yang sama, sel T sitotoksik itu juga menghancurkan sel kanker atau sel tumor. Jadi dia keluarin perforinnya gitu ya. Nah, jadi ini adalah sel T sitotoksik. Ini sambungan dari gambarnya yang ini. Nih ya. Jadi gambar ini bisa disambung dengan gambar yang tadi gitu ya.
Nah, jadi kalau disambung kan jadi panjang ceritanya gitu kan ya. Nah, jadi ceritanya berlanjut gitu kan ya. Jadi ini adalah sel T sitotoksik, kemudian ini adalah MHC kelas 1, salah. Ini adalah sel yang terinfeksi, ini adalah MHC kelas 1, kemudian ini adalah antigen yang dipresentasikan gitu ya, dipresentkan gitu ya. Kemudian dia berikatan dengan sel T sitotoksik. Supaya ikatannya lebih kuat lagi, maka ada CD8. Gitu ya. Kalau udah berikatan seperti ini, maka sel T sitotoksik itu mengeluarkan perforinnya. Nah, perforin itu bisa membuat lubang pori-pori pada permukaan sel yang terinfeksi, sehingga kemudian dia lisis, gitu ya, lisis dan kemudian hancur, selesai, hilang musuhnya, sudah mati, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah sel T suppressor. Sesuai dengan namanya ya, ini berperan menghentikan respon kekebalan setelah antigennya keluar dari tubuh, setelah hancur. Nah, kalau musuhnya udah habis kan harus direm kegiatannya sistem pasukannya sistem kekebalan itu. Maka sel T suppressor itu bertugas untuk menghentikan gitu ya. Sudah selesai, musuhnya udah mati semua, udah jangan kerja lagi gitu ya, selesai. Nah, itu adalah pekerjaan dari sel T suppressor. Nah, banyak ahli yang mengatakan bahwa sel T suppressor itu asalnya dari sel T helper, bukan merupakan bagian tersendiri dari sel T gitu ya. Maka kemudian saya tadi bikin pembagiannya seperti ini. Jadi seperti ini ya, yaitu ada bagian dari sel T efektor, tapi ada yang mengatakan bahwa dia adalah bagian dari sel T helper, ada juga yang begitu ya. Jadi para ahli masih belum sepakat tentang hal ini. Gitu. Nah, berarti selesai ya, imunitas selulernya selesai. Jadi itulah macam-macam pasukan dari sistem imun kita yang membuat tubuh kita tetap sehat. Kalaupun tubuh kita terserang atau terpapar antigen, maka bagian-bagian ini yang semua kita sudah pelajari dari sebelum-sebelumnya itulah yang bekerja membuat kita bisa sembuh dari sakit atau membuat kita tetap sehat ketika ada wabah gitu ya. Jadi secara umum pekerjaan dari sistem kekebalan adalah seperti ini. Jadi kalau ada paparan yang pertama dari antigen datang ke tubuh kita, maka ini yang kerja udah lapis 2 ya, karena udah terpapar berarti lapis 1-nya udah tembus gitu ya. Nah, maka makrofag bisa menelannya, kemudian makrofag menjadi APC gitu ya. Kemudian makrofag ini juga menstimulasi ini sel T helper. Nah, sel T helper itu kemudian bisa menstimulasi sel B, menstimulasi sel T sitotoksik, kemudian membentuk sel T helper memori, begitu ya. Nah, ini jalur yang tengah. Kemudian ketika ada paparan dari antigen yang pertama, itu kemudian juga si antigen ini bisa mengaktifkan sel B. Gitu ya. Ketika sel B diaktifkan, maka dia akan berdiferensiasi menjadi 2 kelompok. Gitu ya. Bisa membentuk sel B memori dan satu lagi bisa berdiferensiasi menjadi sel plasma. Sel plasma ini kemudian yang memproduksi antibodi. Antibodi ini yang kemudian membuat kita bisa bertahan terhadap serangan patogen ekstraseluler, gitu ya. Jadi patogen ekstraselulernya kemudian diikat-ikat gitu ya, diikatlah dengan oleh si antibodi ini gitu ya, sehingga kemudian membuat antibodi ini lebih mudah ditandai dan mudah kemudian difagosit oleh sel-sel fagosit gitu ya. Sedangkan ada lagi kemudian kegiatan yang lain yang juga terjadi secara simultan. Ini kalau ada paparan antigen berarti ini kan terjadi secara bareng-bareng gitu kan ya. Nah, antigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu kemudian bisa mengaktifkan sel T sitotoksik gitu ya. Nah, sel T sitotoksik itu kemudian akan berkembang, berdiferensiasi menjadi sel T memori dan sel T sitotoksik yang aktif. Nah, ini bisa kemudian
mempertahankan tubuh kita terhadap serangan patogen interseluler, gitu ya. Bisa juga terhadap kanker juga bisa. Jadi kemudian dia bisa berikatan dengan sel-sel kanker itu, kemudian dia bisa keluarin perforinnya, kemudian membuat sel-sel itu menjadi hancur, gitu kan ya. Nah, itu caranya. Jadi ketika ada paparan antigen, nah itu bisa mengakibatkan bagian-bagian ini kemudian menjadi aktif. Kemudian dia berperan dengan caranya masing-masing, gitu ya, berperan dengan caranya masing-masing sampai ujung-ujungnya itu kita jadi bisa melawan musuh tadi, gitu ya, kita bisa melumpuhkan musuh tadi. Nah, itu gambaran dari cara kerja sistem imun kita, gitu ya. Nah, itu berarti kita bahasan tentang bagaimana cara kerja sistem imunnya selesai ya. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang kekebalan atau imunitas di bidang kesehatan dan di bidang penyakit, gitu ya. Kita sudah pernah belajar ini dari dulu ya, bahwa macam-macam kekebalan itu ada dua, kekebalan aktif, kekebalan pasif, gitu kan ya. Kekebalan aktif ada dua, kekebalan aktif alami, kekebalan aktif buatan. Kekebalan pasif ada dua juga, kekebalan pasif alami, kekebalan pasif buatan, gitu ya. Nah, sekarang antara yang kekebalan aktif dan kekebalan pasif itu beda jelasnya adalah yang satu, yang aktif itu artinya tubuh kita aktif membuat apa namanya sistem kekebalan sendiri, gitu ya. Jadi sistem kekebalan aktif itu bila tubuh aktif membentuk sistem kekebalan setelah atau ketika dia berinteraksi dengan antigen, ya. Maka ada sistem kekebalan aktif alami dan sistem kekebalan aktif buatan. Kalau yang alami adalah sistem kekebalan yang kita peroleh setelah kita sembuh dari paparan antigen yang pertama. Yang tadi saya cerita, jadi misalnya ada wabah cacar air, kita belum pernah sakit cacar air, maka si virus cacar itu akan menyerang tubuh kita dan kemudian kita sakit cacar air. Gitu ya. Setelah kita sembuh dari sakit cacar air, jangan lupa ada sel T memory, ada sel B memory, gitu kan ya, yang ada di dalam tubuh kita. Itu. Nah, itu kemudian cara kita membentuk sel-sel memori tadi, cara kita melawan antigen tadi itu adalah usaha tubuh kita secara aktif, gitu ya, sampai kemudian kita sembuh sendiri, gitu ya. Nah, setelah sembuh kita sudah punya kekebalannya, itu namanya kekebalan aktif alami. Jadi harus sakit dulu ya, baru terbentuk kekebalan aktif alami. Kalau kekebalan aktif buatan itu kan dibuat, namanya juga dibuat. Nah, itu dengan memasukkan komponen dari antigen itu ke dalam tubuh kita, yang tindakan ini kita kenal sekarang ya, masif banget dilakukan oleh Indonesia, yaitu proses yang namanya vaksinasi, gitu ya. Jadi vaksinasi itu menyuntikkan bagian atau komponen tubuh kuman atau antigen atau patogen. Bisa bagian tubuhnya aja, bisa patogen yang sudah dilemahkan sebenarnya ya, setengah mati dalam tanda kutip gitu ya. Jadi tubuh kita itu dirangsang menghasilkan antibodi dalam kondisi yang terkendali. Jadi kita dimasukin komponen kuman tapi tidak membuat kita sakit beneran, gitu ya. Nah, jadi kita cuma dirangsang, ini loh ada protein asing, ayo dong dilawan, gitu ya. Padahal protein asingnya tidak bikin kita sakit, tapi keberadaan protein asing itu akan memicu, akan merangsang sistem pertahanan tubuh kita untuk bikin antibodinya, gitu kan ya. Nah, jadi ketika kita sudah punya antibodinya, kita sudah punya sel memorinya, maka kalau ada serangan beneran di masa berikutnya, kita udah nggak sakit lagi, gitu ya. Jadi karena kondisinya terkendali, sehingga akan dapat mengatasi paparan alami patogen di masa yang akan datang, gitu ya. Jadi ini tindakannya namanya imunisasi atau vaksinasi ya. Jadi yang disebut dengan vaksin adalah bisa berupa toksin bakterinya yang udah dilemahkan, gitu ya, diinaktivasi, atau emang udah dimatiin, gitu ya, atau bagian tubuhnya aja, atau bisa juga yang masih hidup tapi udah dilemahkan. Nah, jadi mereka ini, bagian-bagian ini tidak lagi mampu
menyebabkan kita sakit sebenarnya gitu ya. Nah, tapi masih bisa membuat sistem pertahanan tubuh kita itu terangsang untuk melakukan proses-proses seolah-olah kita sakit gitu ya, sehingga kemudian sampailah muncul antibodi, sampailah muncul sel memorinya gitu ya. Gitu. Nah, kemudian jadi ketika ada beneran kuman ini datang yang sebenarnya di masa berikutnya, maka itu udah dianggap sebagai respon sekunder, bukan primer lagi. Walaupun kita belum pernah sakit itu ya, tapi kalau kemudian kita udah divaksin gitu ya, di dalam tubuh kita udah punya respon imun primernya gitu ya. Kalau kuman itu datang sebenarnya dari di masa berikutnya, maka dengan cepat respon imun sekunder itu bekerja ya. Maka semua sel-sel sel B-nya kemudian jadi berproliferasi, jadi banyak banget jumlahnya, antibodi jadi banyak banget jumlahnya, sel-sel fagosit jadi banyak banget jumlahnya. Jadi seolah-olah kemudian si individu ini walaupun terserang penyakit itu beneran, dia tidak menjadi sakit gitu ya. Maka itu pentingnya kita juga ikut program vaksinasi ya, bagi orang-orang yang belum pernah sakit itu gitu ya. Kalau sekarang ini belum pernah kena COVID gitu ya, oke divaksin aja dulu, maka dia tidak kena COVID gitu ya. Kalaupun COVID itu ada di sekeliling kita gitu kan ya. Tapi ketika wabah ini terjadi demikian cepatnya gitu ya, maka vaksin ini kadang belum bisa dibuat dengan cepat, atau bisa dibuat tapi sebenarnya prosesnya tuh panjang gitu ya, proses birokrasinya panjang, harus diuji coba tahap 1, uji coba tahap 2, uji coba tahap 3 dan seterusnya. Tapi karena yang sekarang berlangsung tuh wabahnya sedemikian masifnya, maka vaksin itu masih uji coba tahap 3 sudah diberikan kepada kita semua gitu ya. Jadi harapannya walaupun masih uji coba tahap 3 itu sudah bisa membentuk sistem pertahanan dalam tubuh kita gitu ya. Nah, itu yang kekebalan aktif buatan. Jadi kalau yang aktif itu emang tubuh kita dirangsang untuk bikin sendiri gitu ya, baik yang alami maupun yang buatan. Kalau yang alami emang bikin sendiri karena sakit gitu ya, kemudian kita bikin gitu ya. Nah, kalau yang buatan itu kita nggak harus sakit, tapi dibuat seolah-olah sakit. Maka kadang-kadang ketika kita habis vaksinasi malamnya badan kita panas, berarti kan itu ada respon peradangan kan, ada inflamasi, ada demam gitu kan ya. Nah, itu kan ada tujuannya kan, kita sudah belajar sebelum itu ya, ingat lagi. Nah, yang pasif, kekebalan pasif, kalau pasif berarti kita nggak bikin sendiri gitu kan ya, berbeda dengan yang aktif. Jadi ini imunitas pasif itu diproduksi dengan mentransfer, jadi memasukkan antibodi yang udah jadi ke tubuh kita. Antibodi itu udah dibuat entah di mana lah gitu ya, asalnya dari mana, pokoknya ini udah jadi. Ini dikasihkan, diberikan kepada orang yang sudah sakit gitu ya. Jadi kalau orang yang udah sakit, udah lemah, kita nggak bisa berharap dia bikin antibodi sendiri gitu tubuhnya. Maka kemudian kasih aja dia yang udah jadi supaya dia cepat sembuh gitu ya. Nah, tapi dia tidak tidak membentuk sel-sel memori. Jadi dia bertahan cuma selama antibodi itu masih bisa kerja aja gitu ya. Nah, ini ada pasif alami dan ada pasif buatan. Pasif alami itu jadi dia dapatnya antibodi yang udah jadi ini ya tahu-tahu dapet aja gitu ya. Nah, biasanya sumbernya dari seperti ini, bayi dapat dari IgG ibunya, dapat IgA dari ibunya, dari kolostrum atau ASI ibunya, gitu kan. Dia tahu masuk aja ke dalam tubuhnya, udah jadi gitu ya, tanpa dia sakit apa-apa gitu kan ya. Nah, jadi dia udah kebal aja gitu ya, karena dia udah dapet antibodi yang udah jadi gitu ya. Kalau kekebalan pasif buatan berarti ini seseorang menerima antibodi untuk melawan infeksi atau mencegah penyakit. Misalnya seseorang yang digigit oleh hewan yang rabies kemudian disuntikkan antibodi rabies entah dari mana
gitu ya. Pokoknya disuntikan. Biasanya ini di apa klinik-klinik kesehatan pasti tersedia. Karena orang misalnya bisa tersengat lebah, bisa tersengat bisa digigit ular berbisa, misalnya begitu ya. Nah, ini kemudian disuntikanlah antibodi yang udah jadi untuk mengatasi yang tadi ya, gigitan serangga atau gigitan hewan. Nah, jadi itu kekebalannya pasif, tapi antibodinya dibuat secara artifisial, gitu ya. Nah, kalau ini kan pasif tapi dapat dari ibu, gitu kan ya, dapat dari ibu. Kalau ini entah dari mana lah sumbernya, biasanya dibikin gitu ya, dibikin dari eh, hewan, diambil dari hewan ya. Biasanya prosesnya gitu kalau dulu, kalau sekarang udah bisa dari rekombinasi DNA gitu ya caranya. Nah, hal berikutnya tentang sistem pertahanan tubuh yang berhubungan dengan tindakan di bidang kesehatan dan mengatasi penyakit adalah pencakokan jaringan dan transplantasi organ. Kita sering dengar ya, oh dia jantungnya ditransplantasi, oh ada transplantasi ginjal gitu misalnya begitu ya. Nah, ini yang penting sekali adalah si organ transplantasi yang dipindahkan dari orang lain ke tubuh si penderita penyakit ini itu adalah cocok gitu ya. Kalau nggak cocok itu akan ditolak walaupun udah dimasukin ke dalam tubuh, udah dijahit-jahit gitu ya nggak bisa kerja si organ barunya ini gitu ya. Yang dimaksud cocok itu apa? MHC-nya yang cocok gitu kan ya, MHC-nya cocok. Kita udah belajar MHC ya sebelumnya ya. Jadi MHC ini adalah protein yang bertanggung jawab atas stimulasi penolakan pencakokan jaringan dan transplantasi organ. Jadi orang yang mau jadi donor dan orang yang mau jadi resipien suatu organ ya gitu ya, itu harus diperiksa dulu MHC-nya. MHC ini harus mirip nih kedua orang ini gitu ya, supaya tidak terjadi penolakan organ baru ke tubuh yang menerima gitu ya. Jadi kalau MHC-nya enggak sama, itu dianggap oleh tubuh resipiennya itu sebagai antigen. Dan kalau dianggap sebagai antigen kan harus dilawan. Sistem pertahanan tubuh akan bekerja, gitu ya. Berarti organ yang dipasang yang baru itu enggak ada gunanya karena nggak bisa dipakai, gitu ya. Nah, jadi organ dari donor itu kayak mubazir gitu ya, bahkan mungkin bisa membuat si respiennya ini meninggal gitu ya. Nah, untuk meminimalkan penolakan, dapat dilakukan upaya mencocokkan sedekat mungkin MHC donor dengan MHC resipien gitu ya. Nah, yang paling mirip itu adalah punya saudara kita, gitu. Saudara kembar lebih mirip lagi gitu ya. Tapi biasanya ada saudara sekandung. Jadi harus benar-benar diperiksa ini donornya kayak apa, MHC-nya seperti apa. Nanti ada kemungkinan ditolak enggak sama tubuhnya si resipien itu, gitu ya. Jadi itu kalau nyangkok atau transplantasi itu tidak mudah sebenarnya, gitu ya. Nah, hal yang lain yang berhubungan juga dengan sistem imunitas tubuh kita adalah alergi atau orang sebutnya hipersensitivitas. Jadi alergi itu orang-orang yang sensitif banget terhadap sesuatu. Padahal sesuatu itu buat orang lain enggak kenapa-napa gitu ya. Makanya ada orang yang alergi telur. Alergi telur biasa aja buat orang lain. Buat dia kok jadi menimbulkan gejala-gejala gatal-gatal, bisul-bisul gitu ya. Kan buat orang lain, kebanyakan orang lain kan nggak apa-apa gitu. Berarti kan tubuh si orang ini yang alergi telur itu hipersensitif banget sih gitu ya. Jadi alergi adalah respon hipersensitif terhadap antigen tertentu. Jadi protein yang ada di telur itu untuk orang yang alergi telur itu dianggap protein asing dan harus dilawan. Nah, salah satu bentuk perlawanannya adalah inflamasi peradangan gitu kan ya. Merah-merah, bentol-bentol, gatal-gatal, kemudian anget gitu kan ya. Itu kan respon inflamasi gitu kan ya. Gitu ya. Nah, bahan-bahan yang bisa membuat orang menjadi alergi itu namanya alergen. Itu macam-macam aja gitu ya.
serangatan serangga, bisa makanan tadi ya, orang alergi telur, bisa serbuk sari. Orang kalau ada hembusan debu di situ ada apa namanya komponen dari serbuk sari, kemudian bersin-bersin, bahkan debu juga bisa bikin alergi obat atau alergi kacang-kacangan atau alergi tanam-tanaman tertentu. Maka ini harus ditanya ya sama dokter, punya alergi enggak gitu kan ya, karena yang tahu tuh kita. Jadi kita si orang ini, setiap orang harus mengingat-ingat kalau kemudian muncul gejala inflamasi itu, ini kenapa ya, sebelumnya aku ngapain ya, sebelumnya aku makan apa ya gitu ya, sehingga kemudian kita tahu, oh ternyata kalau aku habis makan telur akan begini, akan mengalami inflamasi, itu orang sebut alergi. Maka kemudian selanjutnya hindari makan telur karena sebenarnya nggak ada obatnya nih alergi gitu ya. Nah, jadi imunoglobulin yang terlibat dan proses alergi ini adalah IgE. Kita mesti ingat ya, udah kita bahas juga sebelumnya ya. Jadi IgE itu akan nempel di sel mast atau di basofil. Nah, kemudian area variabelnya IgE itu akan berikatan dengan alergennya, misalnya serbuk sari atau debu atau protein telur kayak gitu ya. Nah, kemudian sel mast tadi akan terangsang melepaskan senyawa kimianya yaitu histamin atau heparin gitu kan ya. Nah, kemudian terjadilah kemudian apa sih pengaruhnya histamin atau heparin? Kita udah belajar kan sebelumnya ya, melebarkan pembuluh darah, membuat pembuluh darah jadi lebih permeabel sehingga aliran darah lancar. Itu yang bikin merah-merah gitu ya. Nah, jadi inflamasi tadi bisa menimbulkan gejala kan ya, bersin, hidungnya meler, mata berair. Nah, yang agak bahaya itu ketika kemudian ada kontraksi otot polos di saluran nafas, kan bisa menyempitkan aliran nafas gitu kan ya. Nah, jadi itu efek nggak enaknya kalau misalnya sel mast itu keluarin histamin gitu, nggak enaknya. Maka kemudian orang-orang yang alergi itu dikasih obat yang isinya antihistamin gitu ya, supaya efek nggak enaknya itu dikurangi, supaya bisa tidur ya. Karena kalau gatal-gatal, garuk-garuk tuh badannya nggak enak, badannya nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Padahal istirahat juga harus penting karena kan lagi sakit gitu kan ya. Maka dikasih obat antihistamin. Nah, jangan sampai kemudian alerginya nih akut dan kemudian menimbulkan gejala yang namanya anafilaksis. Kita udah belajar ya anafilaksis ya, alergi hebat sampai menimbulkan kematian dalam waktu singkat. Jangan sampai itu terjadi. Nah, itu jadi alergen itu banyak banget ya, bisa yang menimbulkan alergi di kulit, kayak misalnya bagian tanaman yang bisa ada racunnya misalnya begitu ya, atau kemudian rambut-rambut hewan mamalia ini, atau serbuk sari, atau senyawa kimia yang lain kayak karet kayak gini ya. Jadi ada orang yang nggak bisa tuh kalau ketemu karet gitu ya, atau ada orang yang nggak bisa ketemu pakai ini apa emas gitu, juga dia tuh alergi merah-merah gitu. Ada juga yang kayak gitu ya. Jadi itu kan hipersensitif banget, sensitif banget sih kayak begituan juga bikin merah-merah. Buat orang lain kan nggak apa-apa gitu ya. Itu alergi gitu. Tapi bisa juga yang senyawa kimianya bikin alergi itu ketika masuk ke dalam tubuh, kayak misalnya sengatan lebah atau kita minum obat. Bisa juga dia mengganggu sistem pencernaan gitu ya, karena kita telan gitu ya. Obat juga, kemudian kacang-kacangan gitu ya. Atau dia bisa alergen itu mengganggu sistem pernafasan, kayak tadi ya, bisa bikin bersin-bersin, debu, serbuk sari gitu ya, spora jamur, atau juga tadi rambut-rambut dari hewan-hewan mamalia itu. Nah, itu biasanya diatasi oleh sel mast, oleh basofil gitu kan ya, oleh IgE gitu ya, itu alergi. Yang lain lagi yang berhubungan dengan sistem imun, penyakit adalah penyakit autoimun, imun sendiri gitu ya. Ini penyakit yang menyebabkan gagalnya antibodi yang ada dalam tubuh kita itu membedakan ini musuh atau bukan musuh gitu ya. Jadi sel tubuh sendiri itu kemudian dianggap musuh, dianggap protein asing, sehingga harus dimusnahkan.
Bayangkan sel tubuhnya sendiri kemudian dianggap antigen yang harus dimusnahkan oleh sistem kekebalan. Nah, itu autoimun, kan bahaya banget ya. Jadi ini bisa terjadi kerusakan atau perusakan bahan-bahan yang ada dalam tubuh kita yang kemudian dianggap antigen, padahal bukan, gitu ya. Nah, penyakit autoimun ini terjadi karena sistem kekebalan kehilangan toleransi terhadap diri sendiri, kemudian melawan diri sendiri, gitu ya. Ada banyak banget macamnya autoimun. Sebenarnya alergi itu autoimun ringan gitu kan ya. Contohnya adalah penyakit lupus. Ini nama panjangnya erythematosus lupus sistemik. Itu penyakit lupus ya. Nah, ini mengakibatkan sistem kekebalan itu mengaktifkan antibodi. Nah, sehingga kemudian dikenal sebagai autoantibodi terhadap semua jenis molekul tubuh sendiri. Sehingga kemudian gejala yang timbulkan adalah kulitnya merah-merah, ruam itu merah-merah, kemudian demam, inflamasi kan ya, pegelinu, artritis, dan gagal ginjal. Bahaya banget ya, bisa menimbulkan kematian. Tuh. Lupus. Ada artritis reumatoid, kita udah bahas waktu kita bahas sistem gerak ya, tulang, otot, kita udah bahas itu ya. Nah, ini bisa radang pada tulang gitu ya, pada persendian sehingga mengakibatkan pegelinu, nyeri dan sebagainya. Ada lagi multiple sklerosis. Ini menyerang saraf ya, ketika sel T bereaksi terhadap selubung mielin yang ada di permukaan neuron, gitu ya, sehingga mielinnya rusak. Kalau mielinnya rusak, maka penghantaran impuls sel saraf itu terganggu, gitu ya. Jadi ini juga berbahaya banget. Kemudian ada diabetes mellitus tipe 1, karena ada 2 tipe dia. Yang tipe 1 itu ketika kemudian ada pankreas, kan kalau diabetes mellitus hubungannya sama hormon insulin ya. Hormon insulin itu diproduksi oleh pankreas yang namanya ada sel-sel B yang ada di sel pankreas. Yang ada di pankreas itu yang menghasilkan insulin. Nah, ini kemudian dirusak oleh autoimun ini. Sehingga kemudian kalau sel B-nya rusak, maka sel B tidak bisa menghasilkan insulin. Kalau tidak bisa menghasilkan insulin, maka si orang ini bisa menderita diabetes mellitus. Ini diabetes mellitusnya tipe 1. Gitu ya. Itu juga termasuk autoimun, diabetes mellitus yang tipe 1. Yang lainnya adalah penyakit demam rematik. Namanya juga rematik ya, sebab orang tua pegel-pegelino gitu ya, tulangnya jadi nyeri-nyeri, ngilu-ngilu ya. Nah, ini sistem kekebalan tubuh itu menghasilkan antibodi yang tempel juga di klep jantung. Jadi dia bisa menyebabkan kerusakan jantung permanen. Kan bahaya ya, jantung gitu ya. Myasthenia gravis gitu ya. Ini membentuk antibodi yang justru melawan molekul normal. Molekul normal yang bekerja pada otot sehingga menimbulkan kelumpuhan. Nah, itu adalah penyakit-penyakit autoimun yang dikenal. Semua banyak banget penyakit autoimun, kamu bisa cari lagi di sumber yang lain gitu ya. Nah, ada lagi penyakit namanya imunodefisiensi gitu ya. Jadi ini menurunnya sistem kekebalan. Penurunan sistem kekebalan. Nah, ini yang dibahas yang terkenal aja ya. Ada penyakit namanya SCID. Severe Combined Immunodeficiency Disease. Jadi ini penyakit gabungan dari berbagai penyakit gitu ya. Jadi ini penyakit imunodefisiensi yang bergabung gitu ya. Jadi parah ya. Individu sejak lahir mengalami kegagalan mengembangkan imunitas seluler gitu ya. Kemudian imunitas humoralnya juga. Jadi ini lapis 3-nya tuh rusak gitu ya. Sistem di lapis ketiganya rusak. Sehingga kemudian dia harus selalu memerlukan transplantasi sumsum tulang karena limfositnya itu
habislah gitulah istilahnya. Jadi gimana caranya untuk membentuk limfosit baru? Nah, limfosit itu adalah sel darah putih, dia adalah sel darah, maka pabriknya ini yang harus diaktifkan. Nah, pabriknya itu adalah sumsum tulang, gitu kan ya. Nah, jadi kemudian harus ditransplantasi sumsum tulang supaya produksi limfositnya jadi normal lagi, gitu ya. Kemudian ada AIDS, acute immunodeficiency syndrome gitu ya. Nah, ini pasti sudah kenal ya. Ini penyebabnya adalah virus, namanya virus HIV, human immunodeficiency virus. Jadi virus ini cuma ada di human aja ya, cuma ada di manusia aja. Walaupun asal muasalnya nenek moyangnya bukan dari manusia ya, dari kera katanya kan gitu ya. Nah, ini adalah patogen yang mematikan karena belum ada obatnya. Jadi kalau disebut oh udah ada ketemu obatnya, masih juga dalam penelitian gitu kan ya. Nah, sebenarnya ada 2 jenis HIV, HIV 1, HIV 2. Yang HIV 1 tuh lebih ganas dibandingkan dengan HIV 2 gitu ya. Nah, HIV itu menyerang sel yang mengandung CD4. Jadi kalau CD4 itu kan ada sel T helper, ada makrofag, ada sel B, ada sel T itu sendiri, gitu kan ya. Kan sel T helper CD4 itu kan berikatan di MHC kelas 2, gitu ya, sama sel T helper, gitu kan ya, gitu ya, pelajaran sebelumnya gitu ya. Nah, kalau seseorang itu terinfeksi oleh HIV, maka 1-12 bulan berikutnya tubuhnya akan memproduksi antibodinya. Ya kan ada antigen masuk kan tubuh akan bikin antibodinya. Jadi kalau diperiksa darahnya dia ada antibodi atau anti HIV. Berarti orang yang di darahnya itu ada anti HIV, berarti dia sudah terinfeksi oleh HIV. Gitu kan ya? Ya iyalah begitu kan ya. Nah, jadi dia dinyatakan positif HIV karena di dalam tubuhnya ada antibodi HIV ya. Pada saat itu bukan berarti kemudian selesai masalahnya. Di dalam tubuh orang ini si virus ini terus melakukan replikasi gitu ya. Replikasinya ada di nodus limfa gitu ya. Sehingga kemudian jumlah HIV-nya dalam tubuhnya itu banyak banget, meningkat tajam gitu ya. Nah, kemudian kan si HIV tadi menyerang sel yang ada CD4-nya. Sehingga kemudian CD4, sel-sel yang ada CD4-nya itu hilang. Sel T helper-nya bukan hilang ya, berangsur-angsur berkurang sampai kemudian hilang gitu kan ya. Nah, makrofagnya hilang, sel B-nya hilang, sel T-nya hilang gitu ya. Nah, ya. Nah, waktu yang dibutuhkan serangan HIV ini sampai benar-benar sel T CD4-nya hilang itu bervariasi. Ada yang sampai 10 tahun. Gitu ya. Padahal infeksinya di tahun pertama tadi ya 1-12 bulan ya. Tapi kemudian dampak yang paling parahnya bisa ditemukan antara tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Ketika seseorang ini sel T-nya berkurang drastis bahkan sampai hilang gitu ya. Nah, jadi pada saat 10 tahun ini si penderita itu ya sakit biasa aja, misalnya nodus limfanya pada bengkak-bengkak, demam-demam gitu ya. Tapi setelah itu gitu ya, setelah sel T-nya hilang, maka sistem kekebalannya kan juga hilang dalam tanda kutip. Sehingga kemudian dia tubuhnya itu rentan banget terhadap serangan kuman apapun gitu kan ya. Gitu ya. Nah, jadi kalau di sini sebelum AIDS penderitanya rentan terhadap penyakit opportunitis. Jadi kuman yang melimpah ruah di alam ini kan ada tertentu kan ya. Misalnya penyebab influenza, penyebab kanker kulit gitu ya. Itu ada di mana-mana gitu. Jadi si penderita ini kemudian di tahun ke-7, ke-10 dan seterusnya itu bisa sakit apa aja karena dia tidak mampu melawan ketika ada antigen masuk ke dalam tubuhnya. Karena tadi sistem pertahanan tubuhnya itu sudah hilang
gitu kan ya. Sel T-nya udah nggak ada gitu ya. Makrofagnya udah nggak ada, sel B-nya juga nggak ada gitu ya. Jadi dia bisa sakit macam-macam. Biasa kena kena kuman influenza ya dia sakit influenza, kena bakteri yang penyebab diare ya dia diare gitu ya. Jadi ini karena belum ada obatnya, maka si penderita ini biasanya cuma dibekali oleh dokter obat anti sakit ya. Misalnya kepalanya pusing ya kasih obat pusing gitu ya, influenza ya dikasih obat influenza gitu kan ya. Cuma gitu juga mengurangi dampaknya aja, cuma mengurangi rasa sakitnya aja. Tapi tubuhnya udah nggak bisa ngelawan si kuman itu, gitu ya. Maka kemudian kan terjadi penurunan stamina lah istilahnya gitu ya, makin lemah, makin lemah, makin lemah sampai akhirnya meninggal. Jadi kemudian si penderita HIV ini meninggalnya bukan karena virus HIV-nya sebenarnya, tapi karena dia sakit segala macam kuman yang masuk ke dalam tubuhnya dia tidak bisa mengatasinya gitu ya, karena sistem kekebalannya sudah hilang gitu ya. Jadi penyakit ini diklaim sebagai penyakit sosial karena awalnya penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual pada orang-orang yang melakukan hubungan seksual, bukan pada pasangan yang resminya gitu kan ya. Jadi pada banyak orang gitu ya. Juga jadi banyak diderita oleh kaum homoseksual juga yang orang melakukan hubungan seksual tidak semestinya gitu ya. Juga terdapat pada orang-orang yang heteroseksual. Jadi ketika ada satu orang homoseksual dia kemudian kena HIV dan dia kemudian heteroseksual juga, berarti dialah kemudian menyebarkan kepada pasangannya, gitu kan ya. Jadi penularannya bisa macam-macam, bisa melalui hubungan seksual, bisa melalui transfusi darah, bisa melalui jarum suntik yang dipakai berulang, bisa melalui plasenta ibu hamil kepada janinnya, bisa melalui ASI, cairan-cairan tubuh ya. Nah, jadi itu betapa sebenarnya ya menakutkannya penyakit itu gitu ya. Nah, tapi kan tadi kan ini penyakit sosial gitu kan, maka kemudian dari sisi sosialnya yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah, begitulah kira-kira pembahasan kita mengenai sistem imun. Jadi sudah lengkap ya semuanya, sudah kita bahas semuanya. Nah, silahkan dipelajari lagi dari ulang, gitu kan ya. Silahkan bertanya, silahkan bertanya ditulis di kolom komentar, gitu ya. Kalau masih ada yang harus saya jelaskan lagi, gitu ya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sistem imun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.